Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau kelas 6 di semester kedua. Tema kita Laut Embun. Materi pelajaran 1 Laut Embun, 2 Pelalawan, 3 Negeri Serambi Mekah, 4 Kisah Suak Air Mengubuk. Yang punya buku, buka buku halaman 79-91. Ingat, hanya di buku 79-91, bukan berarti soal yang di dalamnya diisi. Belum saatnya mengisi soal di dalam, hanya ada materi pelajaran di 79-91. Soal belum dikerjakan. 1. Laut Embun. Sebelum Sungai Kampar bernama Kampar, dulu namanya Laut Embun. Hulunya di Bukit Barisan, hilirnya di perairan Selat Melaka. Di langgam sungai terbagi dua, yaitu Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Di aliran Sungai Kampar terdapat 2 kabupaten, yaitu Kampar dan Pelalawan. Namun pada tahun 1993 dibangunlah PLTA Koto Panjang yang menenggelamkan Kerajaan Ketangka. Siapa Kerajaan Ketangka ini? Inilah yang dipercayai yang membangun Candi Muara Takus. Di Sungai Kampar ini ada namanya Bono. Bono itu pertemuan arus pasang laut dengan arus surut sungai, sehingga terjadi gelombang besar, dinamakanlah Bono. 2 Pelalawan. Kabupaten Pelalawan resmi dibentuk tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Dulu Pelalawan itu masih dari Kabupaten Kampar, jadi dia pecahan dari Kabupaten Kampar. Nama Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kesultanan Pelalawan. Adapun tempat wisatanya sebagai berikut. 1. Bono Sungai Kampar. Gelombang besar yang terjadi karena pertemuan arus pasang laut dan arus surut sungai. Ini Bono ini sehingga membuat gelombang besar bisa berselancar. 2. Desa Pelalawan, tempat Kesultanan Pelalawan. Di sana kita bisa melihat istana, masjid, makam raja, benteng, keris, dan meriam, serta lain-lainnya. Yang ketiga ada makam Sultan Mahmud Shah I. Sultan Mahmud Shah I ini adalah raja ke-8 sekaligus raja terakhir di Kerajaan Melaka. Berkisar antara 1488 sampai 1511 Masehi. Namun sejak pertempuran melawan Portugis tahun 1506 sampai 526, Sultan ini mengalami kekalahan besar sehingga beliau dan keluarganya pindah ke daerah Pekantua. Pekantua ini sekarang bernama Kampar. Setelah wafat beliau diberi gelar Marhum Kampar. Ini bukan gelar Marhum Kampar. Yang keempat ada Taman Nasional Tes Sonilo. Diresmikan tanggal 19 Juli 2004, merupakan hutan dataran rendah terluas di Sumatera. Jadi dataran rendah terluas ada di Taman Nasional Tes Sonilo. Di dalamnya terdapat gajah. Pengunjung yang datang bisa mengendarainya, bisa memberi makannya, dan bisa berfotoria dengannya. Yang kelima ada Pusat Kebudayaan Petalangan. Ini terletak di Desa Teluk Betung, berjarak 56 km dari Pangkalan Kerinci. Adapun oleh-oleh yang bisa dibawa dari Pangkalan Kerinci atau Pelalawan, salah satunya beliung, bakul, sumpit, aneka makanan, dan aneka kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Negeri Serambi Mekah. Kabupaten Kampar dikenal dengan julukan Negeri Serambi Mekah. Serambi Mekah artinya kota yang religius, kota yang menjunjung tinggi norma-norma Islam. Ibu kotanya ada di Bangkinang. Resmi berdiri tanggal 6 Februari 1950. Pada masa penjajahan Jepang, Kampar menjadi pusat penjara bagi orang Portugis dan Belanda. Jadi ketika Jepang menjajah, orang Portugis dan orang Belanda ditangkap, pusat penjaranya ada di Kampar. Adapun tempat wisatanya sebagai berikut. 1. Candi Muara Takus. Ini yang kita bahas di awal, terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar.
Candi Muara Takus ini yang konon dibangun kerajaan Ketangka yang sudah ditenggelamkan karena dibuat bangunan PLTA Kota Panjang. Yang kedua ada Istana Gunung Sahilan, merupakan istana Kesultanan Gunung Sahilan Darussalam, terbuat dari kayu dan beratap seng, berdiri pada awal abad ke-16 Miladiah dan sudah diperintah 12 raja. Mereka sudah memiliki 12 raja sebelum akhirnya kerajaan bubar, dan gelar yang disematkan kepada rajanya adalah Tengku yang di Pertuan Besar. Yang ketiga ada Masjid Jami Air Tiris. Ananda yang sudah lewat ke sini pasti tahu Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini dibangun tahun 1901. Keunikannya, masjid ini tidak menggunakan paku dan tidak menggunakan besi. Yang keempat, Desa Wisata Pulau Belimbing. Di desa ini terdapat Museum Kandil Kemilau Emas yang menyimpan peralatan yang dipergunakan orang zaman dahulu. Jadi di sini ada Museum Kandil Kemilau Emas. Di dalamnya terdapat peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh orang-orang di zaman dahulu. Yang kelima, Desa Wisata Buluh Cina. Desa adat yang masih memegang kokoh tradisi Melayu. Di dalamnya terdapat banyak pohon syalang dan hutan wisata rimba 7 danau. Yang pernah ke Buluh Cina nampak dia bagaimana modelnya. Adapun oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kampar adalah aneka makanan. Apa saja aneka makanan yang ada di Kampar? Banyak. Ada keripik nenas dan lain-lain. Madu sialang dan kain tenunnya juga ada. Yang keempat, silahkan Ananda buka bukunya, ada di situ kisah Suak Air Mengubuk. Bacalah kisahnya dengan seksama, buatlah berbalas pantun dari kisah tersebut. Di situ ada kisahnya di bukunya dan ada soal, tapi soalnya dibalas dengan pantun karena soalnya juga pantun. Ditulis di buku catatan. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita nantinya jelaskan jika sudah bertatap muka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.